Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tema 4, Sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, dan kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian, Edo beristirahat di ruang UKS. Baiklah anak-anak kelas 5, tahukah kalian penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Tekanan darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mm Hg. Baiklah anak-anak kelas 5, masih ingatkah kalian gangguan organ peredaran darah lainnya? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Jantung koroner. Penyebab jantung koroner adalah penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Varises. Penyebab varises adalah tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak, umumnya terjadi pada bagian betis. Hipertensi. Penyebab hipertensi adalah tingginya tekanan darah lebih dari tekanan darah normal 120/80 mm Hg. Bisa karena stres, makan berlebihan, merokok, dan banyak minum alkohol. Anemia. Penyebab anemia adalah rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Baiklah anak-anak kelas 5, kesehatan anugerah yang paling berharga bagi setiap manusia. Menurut Hendrik L. Bloom, 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, faktor perilaku. Kedua, faktor lingkungan. Ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Dan keempat, faktor keturunan. Pertama, faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Misalnya, kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit, antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas atau kegemukan, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Kebiasaan atau perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan atau diare dan lain sebagainya. Perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang sering menjakiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernapasan. Ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya. Keempat, faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun, sebagian penyakit tidak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan. Contoh penyakit keturunan antara lain hemofilia dan thalassemia. Baiklah anak-anak kelas 5, menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh
Dalam menari, hendaknya menggunakan pola lantai, supaya gerak yang diperagakan lebih indah. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai pada dasarnya ada dua pola garis dasar, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Berikut ini beberapa contoh pola lantai, yaitu pola lantai vertikal, diagonal, dan melengkung. Baiklah anak-anak kelas 5, sekarang coba kalian amati tari yang dibawakan oleh Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya menari dengan menggunakan properti tari berupa busur panah. Gerakan pertama memegang busur dengan tangan kanan, diikuti dengan kaki kanan jinjit di samping kaki kiri. Gerakan kedua, busur panah diarahkan ke samping kiri, lalu kaki kanan melangkah diikuti kaki kiri jinjit di samping kaki kanan. Baiklah anak-anak kelas 5, tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Sore itu, Edo mengajak Udin bersepatu roda. Mereka bersepatu roda sambil berpantun. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Waktu belajar di kelas 5 hampir 1 semester. Meskipun baru di semester 1, Siti dan teman-teman berkumpul untuk berdiskusi membicarakan rencana pentas seni akhir semester 2. Siti dan teman-teman sepakat pada acara pentas seni akan mementaskan tarian dengan properti. Mereka juga sepakat setiap anak harus bertanggung jawab atas tugas yang mereka sepakati. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas atau kewajiban yang harus dilakukan. Selesai berdiskusi, Siti dan teman-temannya membersihkan ruangan tempat mereka berdiskusi. Mereka membersihkan ruangan sambil berpantun. Si Dayu menari-nari, jangan lupa pakai selendang. Wajah dia berseri-seri karena kamu selalu berdendang. Bu Ratna pergi belanja, ke pasar beli kain katun. Siti selalu bisa saja menyapu sambil berpantun. Baiklah anak-anak kelas 5, pantun yang diucapkan Siti dan teman-temannya merupakan jenis pantun jenaka. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah di pembelajaran 5 dan 6. Bapak harap pembelajaran pada pagi hari ini dapat kalian mengerti. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.